menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk
selamat pagi dan selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali ya Miss Dini. Kembali lagi kita bertemu dengan Bapak Ibu di Talk Show ya. Talk Show kali ini Miss. Iya. Dengan tema yang masih sama Miss ya, yaitu Grit dan tantangan di era disrupsi. Ya, ini part 2-nya dari Grit kemarin ya. Dan kita berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat ya, teman-teman mentor dan juga orang tua serta anak-anak yang mengikuti Talk Show ini. Senang sekali ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat seperti kita. Iya, ya, Miss, masih dalam Tuhan. lindungan Tuhan, masih bisa dilewati semuanya. Amin. Miss Dini juga sehat ya? Iya, Miss. Oke, nah Miss Dini kali ini kita dari Hotel Neo ya, Neo Iya, Aston. Neo Aston Nah, langsung ya, Miss. emang tim multimedia kita ini memang luar biasa. Dimanapun bisa menjadi studio, Bapak Ibu. Di pantai kah, di mana kah ini, di hotel lagi kali ini, memang Semua luar biasa. serba bisa, Miss. Iya. Oke Miss, tanpa memperpanjang kata lagi ya, kita akan melanjutkan talk show kita hari ini. Tapi mungkin kita review dulu sebelum kita memanggil narasumber kita ya. Iya, Miss. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang grit ya, pengertiannya, ya, kemudian hasil risetnya. Iya betul, kegigihan ya, grit itu adalah kegigihan ya, yang ada di dalam pribadi kita, ketekunan, kerja keras ya. Jadi itu sebenarnya satu hal yang sangat dibutuhkan, bahkan oleh anak-anak kita. Tetapi yang kesulitannya adalah anak-anak kita sudah mulai hilang nih. Iya, ini yang menjadi masalah di saat ini, apalagi di zaman pandemi, di saat pandemi seperti ini. Betul ya, di era disrupsi ini ya. Miss, benar. Nanti kita akan bahas hari ini apa hubungannya, apakah masih ada ya? Apakah relevan ya? Masih relevan ataukah sudah tidak lagi? Benar, Miss. Langsung saja kita panggil ya Miss ya, narasumber kita, Johnny Kilapong MA CBC CLS ya. Masih dengan narasumber yang sama Miss. Iya. Shalom Pak. Shalom. Ketemu lagi. Masih bisa dilewati semuanya ya, Bisa Pak ya? dilewati. Puji Tuhan. Ya Pak, kali ini kita masuk ke part kedua dari tema kita grit ya Pak ya. Betul. Tetapi hari ini grit dan tantangan di era disrupsi ya. Jadi kita akan mencari tahu apakah masih relevan grit dengan grit yang dulu ya, yang zaman Angela Duckworth itu ya, dengan saat ini. Nah, apakah masih relevan? Tapi mungkin saya mau tanya dulu sedikit ya Pak. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana membangun grit pada anak. Kalau kemarin Pak sempat singgung ya, yaitu mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Betul kan Pak ya? Nah, mungkin adakah hal-hal lain yang bisa diajarkan yang praktisnya untuk mengajarkan grit kepada anak-anak di saat ini Pak? Ya, mungkin lebih khusus kepada anak yang sudah berusia atau mengenal gadget, mengenal teknologi, maka ada 4 hal penting yang perlu kita ajarkan kepada anak. Yang pertama, generasi hari ini terbukti generasi yang selalu hilang fokus. Makanya fokus hari ini menjadi sesuatu yang langka bagi kita temukan. Ya, Hari ini anak-anak kalau kita lihat mereka kalau belajar itu, misalnya belajar daring ya, belum tentu mereka lagi belajar. Betul. Mereka bisa buka yang lain. Kenapa bisa mereka itu hilang fokus? Karena ada terlalu banyak pilihan yang mereka bisa buka. Artinya ada kesempatan, ada godaan, ada kesempatan untuk mereka bisa buka yang lain. Dan mereka belum bisa untuk memanage diri mereka. Jadi ajaran pertama kepada anak adalah ajarkan mereka untuk fokus pada tanggung jawab mereka. Nah, ini penting sekali. Contoh misalnya kalau anak saya, dia supaya dia fokus, nggak bisa buka yang lain, dia sudah punya namanya sistem, semua itu dikunci. Dikunci semuanya, Facebook nggak bisa dibuka, WhatsApp, Instagram nggak bisa buka. Cuman belajar aja udah. Nah, jadi itu perlu. Nah, yang kedua selain fokus, ada yang namanya prioritas atau priority. Harus diajar anak ini berpikir prioritas. Kenapa? Bahaya sekali kalau anak tidak mengerti apa itu prioritas. Iya, betul. Pak, bagaimana cara mengajar? Harus kasih tahu mana yang penting, mana nggak penting. Mana yang harus dahulukan, mana yang enggak. Berarti apa? Kalau prioritas berhubungan dengan tanggung jawab lagi. Nah, tanggung jawab pertama itu apa di hari itu? Nah, ini penting. Berarti kembali ke time schedule lagi Pak ya? Nanti. Betul. Yang ketiganya, time management. Jadi anak harus punya kemampuan mengelola waktunya.
Kalau anak tidak mengerti, tidak mampu mengelola waktu, gagal semua nanti. Oh tapi kan anak, kalau misalnya anak umur 7 tahun, sesuai dengan tanggung jawab Iya. dia, Iya. sesuai dengan usia. Iya. Coba lihat sekarang, mohon maaf ya, anak kalau nggak diajarin untuk mengelola waktu, nggak bisa. Gagal terus dia, Iya. sering gagal. Contoh misalnya, sudah tahu jadwal belajar, dia pura-pura nggak tahu loh. Iya kan? Tahu jadwal harus kerjakan PR, dia bisa kerja yang lain. Main game lah, nonton film lah, dan segala macam. Atau malah bermain hal-hal yang memang bukan jadwal bermain. Karena tidak adanya skala prioritas Skala itu tadi, Pak. prioritas. Dan ini nggak bisa sehari 2 hari, nggak bisa sebulan 2 bulan. Ini tahunan. Kenapa? Karena ada begitu banyak yang bisa menggoda dia. Banyak Ada pilihan. banyak pilihan yang bisa dikerjakan. Tawaran. Tawaran. Dulu kita kalau masih SD zaman saya, itu tahun 80-an, itu kita mau digoda, nggak ada pilihan. Betul. Iya kan? Iya benar. Mau kemana kita? Palingan Mau nggak permainan ada. tradisional. Bermain ya. iya. Ada permainan di mana namanya permainan cengek-cengek. Batu, gambar kita kan, tanah itu kan kita gambar aja bentuk salib. Oh. Salib, kotak-kotak. Main cengek-cengek, itu namanya cengek-cengek. Oh, kalau di Kupang Sikidoka. Sikidoka. Kalau di mana bilang cengek-cengek. Itu apa? Permainan yang tidak membutuhkan uang. Benar. Tapi melibatkan teman-teman yang Iya. lain. Kita bisa ngobrol, Kekeluargaannya kekeluargaan dapat, dapat. Tapi sekarang main masing-masing. Iya. Teknologi canggih, tapi makhluk sosialnya runtuh. Iya. Kita jadi lebih egois Lebih ya, Pak. egois. Kenapa? Kita punya hati tidak diasah secara sosial. Iya. Nah ini bahaya kalau kita biarkan terus. Jadi pertama fokus, latihan fokus. Kedua Prioritas. latihan berpikir prioritas. Yang ketiga latihan bagaimana mengelola waktu, time management. Dan yang keempat ini berhubungan dengan bagaimana anak dilatih untuk memiliki self control. Sulit loh. Iya, betul. Anak-anak hari ini sulit mengendalikan Iya. diri mereka. Iya. Sulit. Disentuh sedikit kayaknya langsung. Iya, self control bicara tentang bukan cuma pengendalian diri, sabar, bukan, Iya. tapi tertib hidup. Hmm. Itu tertib. Kalau kita pelajari dia punya pengertian self control itu disiplin, tertib hidup. Jadi ini dua ini nggak bisa dipisahkan. Orang kalau punya self control dia pasti tertib hidup. Dia bisa mengendalikan diri. Iya. Oh ini waktunya saya harus bekerja. Oh ini nggak bisa. Oh ini nggak perlu saya beli. Oh ini itu self control itu. Makanya kalau kita bicara borok dikunci dengan self control. Boleh punya kasih, tapi nggak punya self control gimana? Iya, betul. Iya kan? Iya. Jadi 4 hal ini penting sekali, sangat penting, sangat penting, sangat penting. Bapak Ibu jangan anggap remeh ini. Coba, jangankan mereka, kita ini orang tua, kadang-kadang nggak fokus kan. Iya, betul. Coba kita bayangkan, pernah nggak begini? Mau ke dapur ambil piring, rencana ambil piring, waktu sampai ke dapur berubah, bingung. Yang kita ambil gelas, pernah kan? Betul. Pernah kan? Saya pernah juga. Kadang berdiri dulu. Tadi mau ngambil Tadi mau apa? Ah, iya kan? Benar kan? Karena di sini sudah banyak yang masuk. Iya. Banyak. Nah sama dengan mereka. Gambar, game, film semua sudah masuk sini. Di sini bingung. Nah kenapa banyak anak bengong, bingung? Karena sudah banyak yang masuk. Dia nggak ngerti. Ini dulu, ini dulu, ini. Karena begini, otak itu kan harus dilatih untuk apa? Disusun sesuai dengan prioritas. Bapak Ibu pernah bayangkan masuk di satu perpustakaan tidak tertata rapi. Bu, kalau buku matematika di mana? Cari sendiri. Itu buku ada puluhan ribu tapi nggak ada topik, nggak ada tema, nggak ada kategori, nggak ada klasifikasi. Kira-kira gimana? Amburadul. Acak-acakan. Kira-kira gimana Pak? Kayaknya pulang lebih baik tuh Lebih kayaknya. baik. Daripada harus mencari kan. Bapak Ibu tahu kondisi otak anak kita itu seperti itu hari ini. Masuk semuanya, banyak sekali yang dilihat. Informasi, tapi beda. Informasi bukanlah pengetahuan. Informasi bukan kecerdasan. Karena teknologi tidak pernah membuat orang cerdas. Teknologi hanya membuat orang dipermudah, mempermudah. Contoh, semua dikerja teknologi. Terus kita bisa apa? Iya. Iya kan? Google Map menolong, betul. Tapi lama-lama kita nggak hafal jalan. Iya benar. Betul kan? Nah, teknologi hanya mempermudah. Tidak pernah membuat orang cerdas, tidak pernah mengasah karakter, tidak pernah mengasah keterampilan. Iya. Harus mengerti itu. Makanya kita Genio ini sangat konsisten untuk selalu fokus pada karakter. Kenapa? Karena memang karakter itu yang bisa menyelamatkan. Karena karakter itu rumah bagi pada keterampilan. Percuma punya keterampilan, kecerdasan, kecakapan, tapi karakter
Iya. self control nggak ada, Betul. aduh nggak punya pengendalian diri kan. Iya. Nah seperti itu Miss. Tapi memang tantangan juga sih Pak kalau yang poin yang kedua ya, prioritas itu bahkan ada orang tua pun yang sebenarnya tidak memahami gitu lah. Banyak Iya. hal yang dikerjakan tapi lupa yang prioritas. Lupa, gitu. benar. lupa. Jangankan anak-anak ya, hari ini aja banyak orang dewasa kok Iya betul. nggak tahu Makanya. prioritas. Nah ini tantangan Pak, maksudnya bagaimana kita, kalau saya nanya saya sebagai orang tua nih, Iya. sebenarnya belum memahami yang namanya prioritas. Bagaimana mengajarkan itu kepada anak? Itu akan kesulitan juga Pak. Iya. Nah, apa sih ajaran supaya anak itu tahu bagaimana hidup dalam skala prioritas? Dia harus tahu dulu mana yang penting, nggak penting. Kalau gagal itu nggak bisa. Iya. Sekarang kita mau hidup dalam skala prioritas. Terus apa ukurannya? Yang penting dulu. Bener nggak? Iya. Berarti anak dikasih tahu ini yang penting, ini enggak. Ini yang kamu butuhkan sekarang. Kalau yang itu nanti, itu namanya prioritas. Benar. Semua dianggap kebutuhan. 3, satu kali mau kebutuhan. Aduh, kalau sekali 3. Padahal apa? Dia belum pakai semua. Iya. Nah, karena Iya. tidak diajarin prioritas. Kalau diajarin prioritas, tahu. Berarti apa? Ada namanya sistematika berpikir di situ. Oh, ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini. Berarti apa? Kemampuan berpikir sistematis ada di situ. Tahu dulu yang ini. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Yang keempat ini. Ah, seperti itu. Berarti apa? Yang penting dulu. Untuk sekarang ini yang penting. Itu nanti tahun depan. Nah, Berarti orang tua juga Iya. harus bisa memilih yang mana yang penting untuk Iya. keluarganya, untuk dirinya, Ah. supaya mudah untuk kan mengajarkan berpikir kepada prioritas itu kan itu 2. Yang betul-betul urgent dan important. anak. Iya, Iya. betul. Tapi kalau nggak urgent important, ya ngapain dihulukan? Ya, berarti itu bukan prioritas. Bukan prioritas. Karena arti atau pengertian berpikir prioritas adalah mendahulukan yang utama. Mendahulukan yang penting. Yang nggak penting nggak usah didahulukan. Iya. Iya. Ya kan? Itu namanya prioritas. Iya. Nah. Atau bisa juga memakai skala yang itu ya Pak ya, penting, mendesak. Iya, betul. Penting tidak mendesak. Iya, betul. Bisa pakai Nah, skala itu ya Pak. Nah itu kalau kita belajar time management skill, pasti kita belajar itu. Jadi Dan- penting dan mendesak. Keempat ini saling berhubungan ya Pak. Saya lihat fokus bertanggung jawab, prioritas, Iya. time management. management, self control itu semua, Semua pada terikat. akhirnya terikat. Terikat, tidak Karena bisa kita dipisahkan. bagaimana mengendalikan waktu, Betul. diri kita terhadap waktu, Iya. tertib waktu, terus bagaimana prioritas kita, yang mana yang utama, mana yang penting, Betul itu sekali. dia Pak. Jadi Betul. Tidak bisa dipisahkan. Itu kait mengait semua. Iya. ya, Jadi tidak bisa self control berdiri sendiri, nggak Iya, bisa. Benar. betul. Tidak bisa fokus tapi tidak prioritas. Iya, nggak mungkin Satu orang paket. satu Satu paket paket, semuanya. komplit. Tapi kan harus latihan fokus dulu. ya, Iya, betul. fokus. Begitu. Ya. Oke Pak, kita langsung masuk lagi ke part kedua nih. Ini tadi Ya. review tambahan ya Miss ya. Review, Ini review. bonus bonus tambahan. Oke, kita akan masuk ke part keduanya, yaitu grit dan tantangan di era disrupsi ya Pak ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ulang lagi. Ini sudah sering kita bahas juga ya Pak, tentang disrupsi ini. Sebenarnya apa ya Ya. disrupsi ini, dan juga nanti kita akan bahas disrupsi dalam bidang pendidikan itu seperti apa. Siap. Gitu. Yang Oke. mungkin bisa dijelaskan Pak, silakan. Iya, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya buku Disruption yang ditulis oleh Clay Christensen pada tahun 1997. Nah, itu buku yang sangat bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena buku itu menjelaskan tentang terjadi revolusi industri, terjadi perubahan dalam hal teknologi dan industri yang luar biasa yang berdampak bagi perubahan tatanan sosial. Nah, ada lagi buku yang lain di tahun yang sama. Judulnya The Great Disruption. Siapa yang mengarang itu? Francis Fukuyama. Nah, tetapi kalau Clay Christensen, dia menyoroti hanya perubahan di industri. Tapi kalau Francis Fukuyama, dia menyoroti hal yang berhubungan bagaimana dampak disrupsi ini yang telah mengubah tatanan sosial, struktur sosial. Nah, contoh, dia meneliti di 12 negara. Negara-negara yang dikenal dengan negara-negara Skandinavia. Berarti kalau negara Skandinavia ini negara-negara yang berbahasa Inggris. Amerika, Eropa, dan Australia. Termasuk Jepang, tapi dia mau ambil Jepang salah satu ya. Karena dianggap negara maju kan. Nah, negara-negara maju ini ternyata memiliki cara pola hidup yang sama. Salah satunya adalah mereka ini memiliki fokus kepada begini, demokrasinya tapi liberal. Yang kedua adalah negara-negara ini mengalami peningkatan kejahatan yang luar biasa. Yang ketiga, negara-negara ini dengan terjadi teknologi yang perubahan perkembangan luar biasa lewat teknologi, maka ternyata telah mengancam untuk
memutus kekerabatan. Jadi hubungan kekerabatan kekeluargaan itu mulai terputus. Relasi lagi terputus. Nah, baru di negara-negara ini, menurut kajian atau penelitian dari Francis Fukuyama ini, itu negara-negara ini terancam punah. Oh Pak, kok bisa punah? Karena begini, terjadi penurunan tingkat kesuburan. Anda bayangkan kalau menurun tingkat kesuburan, berarti apa? Angka kelahiran menurun. Iya, betul. Kalau angka kelahiran menurun, berarti apa? Penduduk makin sedikit. Kalau populasi makin sedikit, lama-lama punah. Makanya ada penelitian yang lain. Jadi penelitian yang lain, Miss. Dia bilang, kalau Jepang tidak berubah cara hidupnya dalam hal mengatasi persoalan tadi itu, 50 tahun ke depan Jepang bisa punah. 50 tahun ke depan. Kenapa? Ya menurun terus. Betul ya, Nah. apalagi sekarang mereka akan memilih untuk tidak memiliki Iya, keturunan. betul. Jepang, Cina Betul. itu kan begitu. Ada yang menikah sama robot kan? Iya, Dan betul. resmi. Nah, jadi apa itu disruption? Disruption itu kan dari arti kata bahasa Inggris disruption itu gangguan, kekacauan. Iya. Ya. Nah, berarti ini ketika ada perubahan dan itu mengganggu tatanan sosial masyarakat. Nah, kita tidak bisa salahkan perubahan, tidak bisa salahkan situasi atau teknologinya atau industrinya. Justru respon kita yang harus benar. Karena saya percaya Tuhan itu memakai ilmu pengetahuan. Memakai kecerdasan untuk berinovasi, untuk melakukan penemuan-penemuan dalam rangka mempermudah mendukung aktivitas hidup manusia. Tapi jangan jadikan itu sebagai tujuan dan sebagai sesuatu yang lebih daripada manusia, nggak boleh. Betul. Misalnya dengan teknologi semua pegang handphone, masuk rumah semuanya pegang handphone, nggak ngobrol semuanya begini. Iya. Bergaul dengan handphone. Lama-lama rusak hubungan antar pasangan dan antar orang tua dan anak. Nah, berarti apa? Telah mendisrupsi. Jadi perubahan telah mendisrupsi relasi antar manusia. Itu namanya mengganggu, mengacau. Iya. Makanya judulnya dari buku Francis Fukuyama namanya The Great Disruption. Sama-sama tahun 97. Dan bagi Clay Christensen, kalau ini bagi Clay Christensen, bahwa ternyata disruption ini, disrupsi ini adalah peluang. Peluang. Kesempatan. Tapi kalau bagi Francis Fukuyama, ini sebagai ancaman. Ancaman adalah membunuh generasi kita. Dalam hal apa? Moral. Karena peningkatan kejahatan terjadi dari tahun ke tahun. Nah, tetapi saya mengambil jalan tengah. Respon kita yang menentukan. Iya. Nggak bisa dianggap itu peluang saja. Terus nggak tahu mau ngapain. Terus karena peluang, mengejar peluang, tapi lupa karakter moral relasi itu lumpuh semua, hancur semua. Nggak boleh. Jangan gara-gara kemajuan teknologi kita fokus demi mendapatkan sesuatu menjadi tamak, rusak moral kita, rusak karakter kita. Nah, harus responnya harus benar. Teknologi kita harus jadikan sebagai alat saja. Ya. Harus begitu. Dengan begini kita kan teknologi. Betul. Kalau enggak kita nggak bisa loh. Benar nggak? Betul, Pak. YouTube itu teknologi. Iya. YouTube itu platform yang bisa membantu semua orang. Ini TV yang bisa kita pakai. Ini YouTube itu kan alat. Iya. Iya. Nggak perlu kita bikin TV swasta lagi. Ini sudah TV kita. Betul. Iya kan? Tergantung kita mau rekaman tiap jam boleh. Iya kan? Sesukanya, Sesuka ya. kita. Dan tidak pernah kita harus bayar kepada Betul. Komisi Penyiaran Indonesia, benar kan? Benar nggak? Iya, Nah, ini teknologi. Tergantung kita mau respon seperti apa. Iya. Nah, kami merespon menggunakan ini untuk bagaimana justru bukan menghancurkan manusia, justru Membantu bagaimana menyelamatkan dan membantu setiap generasi agar mereka dimuridkan, diselamatkan. Tapi harus punya kebenaran untuk Punya menghadapi kebenaran. itu. Setuju sekali. Betul. Karena kita tidak bisa memiliki respon yang benar kalau kita tidak mengenal kebenaran. Ya, setuju sekali. Kalau nggak ada kebenaran, nggak bisa berespon benar. Betul. Ya. Oke, Pak. Itu Begitu. tadi teori disrupsi ya, Pak ya? Iya. Atau mungkin Pak mau lanjut? Silakan. Sebenarnya ada tambahan satu. Bapak Ibu, saya tidak menakuti dan tidak boleh takut. Tapi tidak boleh terlalu pede di zaman sekarang. Kenapa? Banyak anak-anak itu yang sudah direnggut jiwanya oleh teknologi, oleh media. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus persiapkan. Maka tema grid ini tema mempersiapkan generasi menghadapi tantangan ini. Iya. Ini tantangan. Ini bukan mitos, ini bukan hoax, tapi ini fakta. Dan fakta ini tidak hanya sekedar bisa diakui dan diketahui. Tapi karena ini adalah tantangan dan real, maka kita harus persiapkan anak-anak kita untuk bisa menjawab tantangan ini. Iya. Masih ada waktu. Masih selagi ada waktu. Kalau nggak sudah nggak bisa. Ya, jangan sampai menyesal. Iya. Ya. Nah, dan ada satu lagi penelitian dia.
Yang bahaya Bapak Ibu, meningkat angka perceraian dan bertambah banyak anak yang lahir di luar nikah. Padahal 0 sampai 2 tahun itu adalah harus diperhatikan. Iya. Ini bahaya karena mempengaruhi ukuran otak. Untuk hipokampus. Apa itu hipokampus? Hipokampus itu dalam bagian sel saraf otak itu, bagian otak kita ada namanya hipokampus. Apa sih fungsinya? Fungsinya untuk apa? Untuk pembelajaran, memorizing, dan merespon persoalan. Dan ini mempengaruhi mental. Jadi kalau 0 sampai 2 tahun ini tidak mendapatkan asuhan yang benar, itu tidak langsung rusak. Pengaruhnya ketika dia dewasa. Betul. Ketika dia menikah, ada tekanan, nah itu semua. Respon itu kan sudah akumulasi dari kecil. Iya. Nah, kadang-kadang orang tidak mengerti ini. Dibiarin. Padahal anak punya hak untuk 0-2 tahun mendapatkan asuhan yang holistik, yang benar. Kebutuhan jiwanya Kebutuhan harus jiwa. dipenuhi. Dan di setiap usia itu kan ada kebutuhan-kebutuhan Iya, harus dipenuhi. betul. Makanya ada namanya psikologi perkembangan. Iya. Ya. Harus mengerti. Nah, yang berikutnya 1 dari 3 bayi yang lahir di Amerika Serikat, menurut penelitian ini, separuh dari seluruh jumlah keseluruhan anak-anak di Skandinavia adalah anak-anak di luar nikah. Separuh. Bayangkan nggak? Separuh anak yang lahir di luar nikah. Separuh. Mengerikan. Mengerikan. Orang berpikir, mohon maaf ya, orang berpikir cuma sekedar masalah. Mungkin karena saya sudah puluhan tahun untuk fokus kepada persoalan generasi. Ini namanya fatherless generation. Iya. Generasi tanpa ayah, generasi yang walaupun ada ayah tapi tidak berfungsi. Figurnya nggak ada. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Bahaya banget. Nah, sekolah-sekolah, ini sekolah Kristen, saya mau serukan. Anda mungkin guru-guru Kristen atau Anda orang tua Kristen, jangan anggap remeh masalah ini. Ketika anakmu ada di rumah, maka gunakan setiap hari. Waktu mungkin setengah jam saja. Didik dia, kasih dia nilai. Ya. Saya bilang sama anak-anak saya, ikut kata papa. Oke, teguran dan ajaran adalah, saya ngomong, suruh mereka ngomong. Pelindung bagi masa depan kami. Ulang. Benar. Teguran dan ajaran pelindung bagi masa depan kami. Saya cuci otak dengan itu. Terus. Pagar ya? Pagar. Supaya ketika saya tegur dia tidak benci saya. Iya. Walaupun dia tahu saya mengasihi. Tapi dia harus tahu, harus di brainwash bahwa itu untuk menyelamatkan mereka. Contoh misalnya, Bapak Ibu harus mengerti, generasi hari ini, mereka itu seperti lagi pakai VR, virtual reality, Iya. lagi pakai VR, tertutup sampai sini kan. Mata mereka itu tidak bisa lihat apa-apa, cuma melihat apa yang mereka lihat lewat VR, dan telinga mereka itu yang bisa dengar apa yang mereka dengar dari VR itu. Iya. Iya. Dunia mereka sendiri. Iya. Seperti mereka sedang berjalan ke jurang, Bapak Ibu. Dunia mereka asing dengan mereka sendiri. Iya. Mereka lagi berjalan ke jurang, orang tua tegur, stop, tinggal 5 meter dari jurang. Dia asik sendiri, tinggal 4 meter, ditegur oleh mentor, oleh guru, stop, dia nggak mau tegur. Tinggal 3 meter ini, Miss. Dia teriak, stop, dia masih jalan lagi terus, Miss. Tinggal 1 meter, orang tua, stop, tapi keras sekali. Stop, stop. Kalau anak yang benar, dia buka, dia bilang, terima kasih ya, Ma. Kalau dia Iya. buka. Tapi kalau nggak dibuka gimana? Iya. Ngerti? Iya. Dan dia akan jalan terus. Dan banyak anak yang sudah masuk jurang hari ini. Itu kondisi generasi kita hari ini. Betul. Mereka punya dunia sendiri. Maka mereka sudah nggak dengar apa-apa. Iya. Mereka tidak mendengar orang lain hari ini. Teguran dan nasihat pun tidak didengar. Nggak dengar. Dan bukan sedikit anak yang model begini. Mereka hidup dengan dunia mereka sendiri. Mengerikan. Itu namanya era disruption. Mereka hilang dari dunia nyata tapi lebih banyak di dunia maya. Iya. Betul sekali. Dan kasihan, dunia maya membawa mereka kepada hal yang nggak benar. Iya. Jadi yang didik mereka itu dunia maya, Miss. Iya. Bukan dunia Lebih nyata. asik di dunia maya. Media daripada- sosial telah Tubuhnya menggantikan. mereka di dunia nyata memang, Iya. tapi jiwa Iya. mereka sudah di Dunia dunia maya. maya. Betul. Semua pikiran di dunia Ya. maya. Bahaya nggak gitu? Bahaya Itu sekali. bahaya sekali. Mengerikan. Kasihan. Sedih Waduh. juga, Pak. Saya kalau dulu kan saya ngomong begini kan orang menganggap kita Iya. orang gila ya. Iya. Tuh. Nah begitu Miss ya. Oke Pak. Ya, jadi Bapak Ibu itu teorinya ya Iya. Pak. Kira-kira bukti disrupsi dalam kehidupan keluarga Iya. dan juga pendidikan seperti apa? Oke, mungkin saya kasih tahu tantangan. 4 tantangan di era disrupsi. Pertama, teknologi berkembang pesat. Berarti kita nggak bisa menghentikan. Ya. Ya. Nah yang kedua, perubahan terjadi global. Berarti apa? Nanti kompetisi global Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, perubahan bersifat radikal. Artinya sampai dia menghancurkan struktur tatanan sosial. Termasuk keluarga. Termasuk pendidikan. Nanti saya akan ngomong keluarga apa, pendidikan. Dan menghancurkan tatanan sosial masyarakat.
Ini nih tantangan. Nah, apa sih disrupsi dalam bidang pendidikan? Dulu kita kalau belajar Bapak Ibu tatap muka, ya kan? Iya. Benar kan? Sekarang nggak perlu tatap muka Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah dengar mungkin namanya MOOC, Massive Online Open Course. Itu adalah salah satu aplikasi yang kita bisa kuliah, yang dia bisa bahasa Inggris, bisa mau kuliah dimanapun bisa. Dan itu program itu kuliah kayak universitas terbuka seluruh dunia. Dia punya mahasiswa itu puluhan ribu. Jadi semua berhak untuk kuliah pakai apa? Masuk ke situ. MOOC, Massive Online Open Course. Nah, ini sudah disrupsi, sudah ada. Indonesia belum terbiasa. Padahal sudah ada. Itu mendisrupsi. Berarti apa? Perguruan tinggi kampus-kampus yang dikelola dengan yang tradisional, konvensional, ditinggal. Say goodbye. Itu namanya disrupsi di pendidikan. Saya belum cerita yang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tahu. Tren teknologi hari ini Bapak Ibu, itu ada, saya baca ya, Internet of Things. Ini sudah ada. Ada namanya Artificial Intelligence. Ada yang namanya Machine Learning. Ya. Ada yang namanya Robotic Process Automation. Ada yang namanya Blockchain. Ada yang namanya Virtual Reality. Ada yang namanya Augmented Reality. Dan Cyber Security. Anak saya mau masuk ke sini. Cyber Security. Dia lagi mendalami itu. Nah ini, dan ini kalau misalnya kita belajar sesuatu yang tidak bisa menjawab ini selama tinggal, belajar ilmu yang tidak bisa dipakai, itulah disrupsi dalam dunia pendidikan. Orang tidak mengerti, belajar sudah capek, ujian hebat, waktu 5 tahun kemudian, ya nggak dipakai. Kayak sia-sia ya Pak. Zaman-zamannya kita dulu ya, maksudnya masih diajarkan dengan metode yang lama. Iya. Lama. Bahkan bukunya itu masih kuning-kuning tuh, Iya. Pak. Dan sekarang Bapak Ibu ada aturan pembelajaran abad 21 itu sudah ada aturan standar model internasional. Pembelajaran berbasis project, berbasis studi kasus, problem solving, semua. Jadi memang harus fokus kepada hal-hal yang akan datang. Iya, itu namanya disrupsi. Iya, betul. Kalau kita belajar sesuatu yang tidak dipakai di masa depan, mungkin sekarang kelihatan masih dipakai, tapi di sini Indonesia masih dipakai. Di Amerika sudah nggak dipakai. Tidak dipakai lagi. Makanya bagaimana supaya kita bisa menjawab tantangan masa depan, kita harus tahu standar internasionalnya apa. Dan masih nggak relevan nggak dengan grid ini? Sangat relevan. Sangat relevan. Nah, kenapa relevan? Mari kita lihat. Ya. Nah, kenapa relevan? Ya karena emang 10 kecakapan baik tahun 2020-2025 semua itu didukung oleh namanya teori grid. Apa itu kecakapan pertama? Kecakapan pertama adalah active learning. Itu 2025 loh. Itu yang dibutuhkan. Tapi 2020 ini bukan active learning, complex problem solving. Itu 2020 beda lagi. Nah, tapi untuk menjadi seorang yang bisa menyelesaikan persoalan, dia nggak mungkin kalau nggak pernah tekun menghadapi tekanan dan beban dan tugas kerja, kesulitan, nggak mungkin. Karena setiap persoalan, setiap kemampuan menyelesaikan persoalan itu ada dalam kesulitan. Setuju Bapak Ibu? Harus begitu, memang begitu kan? Nah, terus active learning. Ya ini memang pembelajarannya harus berbeda kayak dulu. Dulu guru banyak ngomong, siswa diam-diam. Dulu Active catat learning. buku sampai habis. Nggak bisa. Nggak bisa. Justru sekarang siswa yang harus banyak terlibat aktif. Itu namanya active learning. Itu hanya sebagai Fasilitator. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang yang ada di dunia pendidikan. Tadi kan bicara tentang disrupsi dunia pendidikan apa? Ini masih banyak saya bisa buka di sini. Nah, kalau disrupsi dalam pendidikan keluarga apa? Bapak Ibu, kalau misalnya kita terpisah dengan keluarga ya, nggak ada alasan lagi untuk tidak bisa komunikasi. Setuju nggak? Tapi komunikasi telepon nggak bisa mengganti tatap muka. Hari ini dengan teknologi, orang masuk rumah, suami, istri, papa, anak, papa, mama, anak masuk rumah sama-sama. Ada di satu ruangan. Tapi karena sama-sama pegang handphone, nggak ngobrol. Betul nggak? Masing-masing dengan dunianya. Masing-masing dengan dunianya. Itu apa? Disrupsi dalam keluarga. Berarti apa? Bagaimana caranya? Bikin aturan. Kalau di rumah, setelah masuk, setelah selesai, IPK lagi. Betul. Jadi IPK itu program menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika disrupsi masuk sampai keluarga, kita punya jawaban. Ada program. Teknologi tidak bisa dibuang,
tidak boleh anti teknologi, tidak boleh anti sosial, betul nggak? Iya. Maka caranya apa? Maka segala sesuatu ada waktunya. Benar. Iya. Semua ada waktunya. Ketika di rumah, berarti apa? Waktunya untuk berelasi, berkomunikasi, Iya. membangun hubungan antar keluarga, ibadah bersama. Baru bener, baru mantap gitu. Iya. Gitu. Itu bisa juga dengan aturan di saat family time begitu, Iya. berarti no handphone, No handphone, no gadget, no TV. betul. Itu kan lebih Iya, berkualitas harus kan, Pak? begitu. Makanya IPK itu bersyukur Bapak Ibu, kita ada jawaban. Kalau nggak ada IPK gimana? Betul. Iya. Orang kan cenderung liar sekarang. Oh nanti aja ibadah, nanti. Kalau di program begitu, lama-lama jadi budaya. Iya. Terbiasa Terbiasa. jadi budaya. Itu diwariskan turun-temurun, Iya. mantap. Bener nggak? Mantap. Benar. Begitu, Miss. Apalagi, Miss? Oke Pak, sekarang saya mau tanyakan tentang Iya. tantangan terbesarnya Bagi Iya. siswa. siswa gitu. Iya. Bagi menti-menti kita. Bapak Ibu untuk siswa, perhatikan yang baik. Ada namanya kecakapan abad 21 yang dibutuhkan setiap siswa untuk meningkatkan daya saing. Ini standar internasional. Ada namanya pertama kualitas karakter, yang kedua literasi dasar, yang ketiga kompetensi. Ini nggak bisa enggak. Nah, ternyata grade ini sangat relevan. Kenapa? Kalau bicara kualitas karakter, maka ada karakter-karakter yang harus dipenuhi. Saya langsung baca ya. Ya, silakan. Karakter apa sih Pak? Ada di sini semua. Pertama, kejujuran. Ini abad 21. Kenapa? Teknologi boleh berubah. Perkembangan boleh berganti terus, berinovasi. Tapi orang jujur tetap dipertahankan. Ya. Itu kayak bernilai abadi ya Pak? Abadi. Kejujuran itu abadi. Betul, ya. Saya baru tadi kan training di Camp Revolusi Mental. Yang saya sampaikan kepada mereka adalah kebenaran tidak pernah berhutang sama orang. Kebenaran tidak pernah merugikan orang. Betul. Percayalah, kalau Anda hidup benar, Anda hidupi nilai-nilai kebenaran ini. Kebenaran ini tidak akan pernah membuat Anda ketinggalan zaman. Karena kebenaran tidak pernah ketinggalan zaman. Kebenaran selalu melampaui zaman. Beyond. Iya. Kebenaran itu selalu melampaui. Makanya orang kalau dalam kebenaran selalu tidak pernah ketinggalan zaman. Tidak pernah. Kenapa? Loh, kebenaran itu Tuhan sendiri. Iya, Masa betul. Tuhan ketinggalan zaman? Iya. The power of The power integrity. integrity, ya kan? Benar kan? Iya. Iya. Nah, jadi saya berharap orang tua itu harus mengajarkan bahwa nilai kejujuran itu abadi. Nah, Tidak ada orang yang bohong bisa masuk surga, lolos. Kelolosan nggak ada. Nggak mungkin. Ini kayaknya dari zaman Adam dan Hawa memang benar-benar diajarin ini ya. iya. Nah, jadi harus kejujuran. Tanggung jawab. Iya. Ini karakter-karakter yang harus. Mau ganti bagaimanapun, mau berubah bagaimanapun, inovasi bagaimanapun, teknologi boleh berubah. Tetap kita butuh orang bertanggung Iya, jawab. betul. Suami yang bertanggung jawab, istri bertanggung jawab, Iya. kepala sekolah bertanggung jawab, orang tua bertanggung jawab, anak bertanggung jawab. Bayangkan kalau semua bertanggung jawab, kira-kira aman nggak dunia? Damai. Damai. Lalu apa? Disiplin, berpikir logis, tangguh. Nah, ini Iya. grit, Iya. Tangguh. ketangguhan, Benar. Kegigihan. Iya. kegigihan. Harus tangguh. Anak-anak nggak boleh cengeng. Iya. Manja. Itu karakter. Manja. Selalunya mau pengennya dibantu terus. Itu namanya apa? Menderita self pity. Iya. Apa Mau itu di- self pity? Self pity itu orang yang pengen minta semua seluruhnya Dikasihani berbalas terus kasihan. ya. Tapi apa? Dia mau orang yang kerjakan tanggung jawabnya dan dia tidak mau bertanggung jawab. Menikmati hasilnya. Hanya saja. menikmati hasilnya saja. Kebanyakan apa? Dia mau expose semua Santai. kekurangannya. Expose semua kebutuhannya di dunia media sosial supaya orang bantu dia. Orang-orang begini biasanya apa? Terlalu manja, mentalnya kerdil. Mohon maaf ya, kalah sama singa. Singa kalau lapar cari makan sendiri. Iya, betul. Hewan kalau lapar tidak pernah minta tolong orang. Bener nggak? Betul. Malu sama hewan. Banyak orang, mohon maaf ya, mau dibantu terus. Ini self pity. Bahaya kalau orang model begini. Dan itu tetangganya apa? Narsis. Selfish. Bener nggak? Loh iya. Betul ya. Iya, zaman sekarang 3 ini. Self pity, narsis, selfish. Bayangkan kalau suamimu begitu, Aduh. istrimu begitu, anakmu begitu, rumah menjadi semua adalah masyarakat self pity. Masyarakat Kerjaan Keluarga narsis. eksis. Narsis. Ya, eksis terus di Facebook, aduh. Lucu kan? Waduh. Itu sebenarnya ingin diakui. Iya, betul. Nah, lalu apa? Harus apa? Mandiri. Mandiri. Harus mandiri. Iya, betul. Orang kalau nggak mandiri Bapak Ibu, mohon maaf ya, itu jadi beban orang. Akan jadi beban. Makanya harus mandiri. Tidak boleh ajar anak itu, ada papa, tenang saja. Iya, Papa hidup selama-lamanya enggak. iya, betul. Dan yang model ajaran begini nggak benar. Tidak benar.
tidak Anak bergantung. saya bilang, sekolah itu bukan sekolah kamu, sekolah papa dan mama. Kamu adalah siswa di sini. Jelas? Loh iya dong. Kalau enggak bahaya nanti. Dia bisa perintah semua mentornya. Iya. Harus diajarin yang benar. Harus. Oh, apakah anak saya tidak? Oh, enggak boleh. You tetap ikut aturan sama. Bertanggung jawab, mandiri. Harus begitu. Ini mentor-mentor anak-anak saya. Iya. Harus begitu. Kerja keras. Tidak boleh anak itu kerja setengah-setengah. Kerja keras. Makanya sudah diatur tanggung jawab di rumah. Gloria kerjakan apa, Justin kerjakan apa, Daring kerjakan apa. Iya. Begitu. Ini masuk di konsistensi membantu orang tua. Konsistensi membantu orang tua. 10 indikator Iya, lagi. Karena ada aturan. Ada aturan. Oh, jadi untuk Begitu. menertibkan dan mendisiplinkan rakyat Iya, begitu. harus ada aturan. Harus ada aturan. Kalau nggak ada aturan gimana? Bebas-bebas. Bebas sembarangan, iya kan? Liar semua. Liar. Bang. Nanti pasti Masing-masing liar. jalannya. Bahaya kita. Iya. Ya. Terus yang tadi Pak bilang ya, memang Iya. kita harus kita sebagai pendidik dan juga orang tua harus mengajarkan pada anak bahwa Iya. pegangan utama kita itu Tuhan, ya, bukan Yes. orang tua. Iya. Seperti yang tadi Pak Setuju bilang. sekali. Karena orang tua tidak selamanya. Tidak bersama selamanya. dia. Orang tua bukan Tuhan. Iya, betul. Ya. Harus kasih pemahaman. Ajarannya kita harus benar, Iya, Bapak Ibu. betul. Harus benar. Bahaya kita kalau kita salah didik sama anak. Iya. Nah, saya boleh lanjut ya? Silakan Pak. Dan harus diajarin apa? Tolong menolong. Hmm. Ini yang hilang hari ini. Kenapa? Teknologi membuat orang itu egois. Teknologi nggak bisa disalahin. Kenapa? Dia bukan manusia. Iya. Sikap manusia yang salah. Iya. Ya, tetapi pemicunya ada. Ada pemicunya. Tapi nggak bisa disalahkan pemicunya. Sama buah. Buah itu nggak salah. Tapi apa? Digunakan. Keinginan hati, Digunakan iya. oleh iblis. Salah. Keinginan oleh Iya. Hawa yang salah. Respon. Menyatulah itu jadi dosa ya. Menyatu jadi dosa. Nah ini kita harus ajarin yang benar kepada anak-anak kita. Ya. Jadi tolong menolong. Walaupun susah kita bantu orang. Sedikit-sedikit nggak apa-apa. Iya. Jangan begini. Ini uang kita. Hasil keringat kita. Ini hak kita. Oh nggak bisa. Nanti Bapak Ibu, percayalah. Orang kalau egoismis, itu mungkin uangnya kelihatan banyak, tapi nggak bahagia. Betul. Nggak bisa bahagia. Tidak ada orang egois bahagia Bapak Ibu. Kenapa? Ya Tuhan sudah ajar. Yang bahagia itu yang memberi. Iya. Yang bahagia itu suka berbagi, suka menolong. Iya. Itulah sifat Tuhan. Loh kita manusia ciptaan Tuhan, sifat apa yang harus kita ekspresikan? Lebih baik memberi daripada menerima. Iya. Ya. Iya. Sifat Allah itu memberi. Iya. Karena kasih itu bukan cuma memberi barang, memberi kehidupan. Itulah kasih. Yes. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Santun, sopan santun yang hari ini mulai hilang. Iya. Benar. Anak-anak sekarang kita sudah nggak sopan. Betul ya? Iya. Kasar Pak. Kasar. Waduh, culas kalau ngomong. Iya. Judes. Sama orang tua ngomongnya itu nggak pernah mikir. Hasil dari Nggak apa ada. yang ditonton kan. Iya. Sinetron. Kenapa? Betul, tontonan itu. Iya. Ya, apapun, jam berapapun dia bisa nonton kok. Yang penting ada kuota internet aja. Iya. Nah itu kurang lebih sekitar Empati juga Pak ya. empati, ya. Betul. Dan nasionalisme, Iya. demokrasi. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika, nggak boleh kita cuman mengasihi kita punya satu suku, satu agama. Oh nggak ada. Satu bangsa, kita satu bangsa, satu tanah air. Itu yang kita harus ajarkan kepada anak-anak. Nah, ada 10 kecakapan Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh anak-anak dan ini harus dipenuhi. Grit ini sangat relevan. Contoh tadi saya bilang analytical thinking dan inovasi. Iya. Ya, active learning. Ya. Yang ketiga, complex problem solving. Yang keempat, critical thinking and Ya. analysis. Yang kelima, creativity, originality dan inisiatif. Berarti apa? Anak-anak nggak boleh copy paste terus. Iya. Plagiator lagi. Plagiasi, nggak bisa. Jadi plagiator nanti dia, Iya. bukan gladiator. Nah, yang keenam, leadership and social influence. Kepemimpinan itu dibutuhkan sampai kita mati. Maka latih anak untuk jadi pemimpin dan supaya apa? Dia bisa hadir sebagai influencer, ya, bukan dia dipengaruhi. Iya. Iya. Nah, yang ketujuh teknologi use, monitoring and control. Maka dia harus diajar untuk bagaimana menggunakan teknologi, bukan digunakan oleh teknologi. Ya, harus punya keterampilan itu, programming and technology, design. Ini dibutuhkan di tahun 2025. Dipersiapkan dari sekarang, jangan pas 2025. Nggak bisa. Sudah terlambat. Terlambat. Resilience, stress tolerance, and flexibility. Bagaimana anak-anak dilatih untuk memiliki daya tahan, untuk mengatasi kesulitan. Harus, ya. Nah ini Grit. Iya, ini yang grit ini. Survive. Artinya masih apa? Relevan supaya bisa survive. Iya.
Jelas Bapak Ibu. Dan dia harus fleksibel, nggak boleh kaku berpikir. Ya, nggak boleh. Ini saya udah begini, saya nggak mau berubah. Status quo dong. Iya, Ya. betul. Nah, yang terakhir ini sebenarnya itu memiliki ide gagasan dan mampu memecahkan masalah. Ini ya, Problem yang solving. 10, problem solving. Nah, jadi harus grit. Grit mengajarkan apa? Berarti kalau memiliki 10 kecakapan ini harus apa? Berlatih. Nggak bisa diam-diam. Kecakapan itu kan bertumbuh dalam pelatihan. Iya. Maka anak harus berlatih. Grit lagi. Dikasih dia persoalan, dikasih dia tekanan, dikasih dia Kesulitan ya. kesulitan, dikasih dia Tantangan. tantangan. Biar dia menghadapi. Makanya kita di GNU kan ada proyek-proyek ya. Iya. Mulai latihan dia itu. Ada namanya, kamu kerjakan tanggung jawab kamu, konsistensi bantu orang tua. Konsistensi, Itu ada PR-PR, dia harus menyelesaikan itu. Ada tugas-tugas, semua itu melatih grit. Supaya apa? Dia bisa menjawab tantangan di masa depan. Betul. Nah, singkatnya 3 yang hal penting sebagai pilar keunggulan di abad 21. Spiritual anak harus bagus, karakter dan kompetensi. Ya, ini 3 ini harus. Kalau nggak bisa, Bapak Ibu, tidak bisa. Ya, Memang karakter memegang peran utama iya, ya Pak ya. memegang peran utama. Iya. Jadi dari sekarang ini, bagaimana supaya grit anak itu mulai berkembang? Maka jangan pernah membantu anak terus. Iya. Iya. Tidak boleh dikasih dia latihan kerja sendiri. Kalau nggak bisa, setengah dia kerja, setengah kita bantu. Nah, lama-lama lepas. Begitu, jangan begini. Belum bisa kerja semua, disuruh yang kerja. Itu bunuh anak itu. Betul. Iya kan? Atau kita yang kerjain semua. Nggak Sistem boleh. mentoring dipakai dong Pak ya. Pakai sistem I do mentoring. you watch gitu ya. I do you watch, I do you help, You help, baru you iya. do, I help, you do, I watch. Iya. Itu siklus mentoringnya begitu. Betul. Begitu ya. Tapi jangan terus dibantu gitu. Jangan terus, Kadang nggak kan boleh. kita kasihan ke anak kan Pak. Iya. Aduh kenapa sih ini mama bantu? Padahal itu sebenarnya kita menghilangkan grit itu sebenarnya. Kita cukup kasih tahu. Contohnya mengikat tali sepatu itu sederhana Iya. sebenarnya Pak ya. Setuju. Mungkin untuk anak-anak yang kecil ya. Kita mungkin 1-2 kali memberikan contoh. Betul. Setelah itu berikan kesempatan pada dia untuk melakukan. Kalau Betul. dia kesulitan kita bantu dengan Iya. kata-kata ya, Betul. ikat kiri, kanan dan sebagainya. Setuju, Tidak setuju. langsung diambil sini mama ikat. Iya. Biasanya kan begitu kan Pak. Iya. Tapi sebenarnya Karena itu latihan membunuh grit ya. membunuh. Latihan itu kan bertahap. Hmm. Ada tahapan, ada struktur dalam mengajar. Nggak boleh langsung skip. Nah, dia harus tahapan demi tahapan sesuai dengan usia anak. Iya, Iya. betul. Gitu. Nah, ada 2 jenis mindset. Nah, kalau bicara grit itu akan menghasilkan mindset namanya growth mindset. Itu grit. Apa itu growth mindset, Pak? Orang ini akan suka mencoba terus. Dia akan suka tantangan. Dia tidak akan mudah menyerah ketika hadapi kesulitan. Dia akan mengalami kekuatan, dia akan bertumbuh dalam ketekunan, ketabahan, kegigihan. Dia akan jadi pantang menyerah. Makanya dia akan kreatif dan percaya diri. Dia tidak akan pernah menyerah sampai ada solusi. Tapi ada mindset yang lain, fixed mindset. Apa itu? Yang percaya begini, kalau fixed mindset percaya begini. Oh, potensi saya sudah nggak berkembang. Saya sudah sampai di sini saja. Cukup sampai di sini. Mudah Puas diri, menyerah. mudah menyerah. Ketika ada kesulitan langsung menyerah. Wah, itu fixed mindset. Sedangkan grit melahirkan growth mindset. Makanya, tapi growth mindset tidak akan terjadi, tidak akan lahir dari kita kalau anak-anak ini tidak diajarkan bagaimana menghadapi kesulitan. Latihan-latihan. Dari kecil Nah, ya Pak. apa sih ciri-ciri growth fixed mindset? Cenderung menghindari tantangan. Bahaya anak-anak begini nih. Iya. Nah, ini anak-anak kita nih kayaknya Iya, sekarang. anak-anak kita sekarang begitu. Iya, betul. Cenderung menghindari tantangan, kehilangan minat saat tugas menjadi sulit. Iya. Udahlah Miss, sulit, susah. Perlu dihargai atas sedikit usaha. Sedikit usaha tapi pengen dihargai tinggi. Aduh, bahaya. Terus serahkan ke orang, kamu yang kerjain deh. Tapi dia yang dihargai. Berkecil hati setelah penolakan akan atas kegagalan. Waduh, sayang. Nah, dan apa? Mudah menyerah. Itu fixed mindset punya ciri-ciri. Mindset. Tugas-tugas copy paste saja ya. Copy paste Biasanya begitu instan. Copy paste pasti. Tapi kalau growth mindset, seperti saya bilang tadi, suka cari tantangan, termotivasi ketika ada kesulitan, bukan menyerah, tidak membiarkan satu kesalahan atau kemunduran, ya. Percaya bahwa kerja keraslah yang menentukan keberhasilan, dan dia mencintai apa yang dia kerjakan lakukan hari ini. Jelas, itu growth mindset. Ingin tahunya tinggi ya Pak ya. Iya, Terus berkembang, grow. Iya. Berarti dia terus berkembang, dia bertumbuh bertumbuh. terus, unstoppable. Kalau fix berarti dia fix, Fix, itu sudah. Sudah tidak stagnan, bisa berubah stagnan, nggak lagi. bisa lagi. Ya. Growth mindset dia berkembang terus. Iya. Dan ingat, orang yang belajar. Jadi hari ini ada namanya satu standar pembelajaran. Belajar untuk belajar. Iya.
bukan belajar untuk menemukan sesuatu. Belajar untuk belajar lebih hebat dari menemukan sesuatu. Atau belajar untuk mendapatkan hasil, nilai, enggak. Apa maksudnya, Pak? Belajar untuk belajar itu tidak pernah berhenti. Maka dia kan menemukan sesuatu, dia akan berhenti lagi, terus. Namanya itu apa? Berinovasi pasti dia. Tapi kalau belajar untuk dapat nilai bagus, waduh, salah benar. Dari motivasinya itu harus benar ya, Iya. Pak ya. Itu syarat pembelajaran hari ini. Oke, Pak, pertanyaan terakhir nih, Pak. Iya. Strategi apa yang harus dilakukan orang tua dan juga sekolah nih, Pak, ya, Iya. untuk menghadapi tantangan di era disrupsi ini? Ya, yang pertama adalah setiap orang tua harus bekerja sama dengan sekolah. Kenapa? Kita mendidik anak yang sama, Bapak. Iya, betul. Iya. Bukan anak yang berbeda. Dan kita harus memiliki beban yang sama. Kasih sayang harus sama, disiplin harus sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus menciptakan satu kemitraan yang kuat. Jadi kerjasama dulu, baru ada kemitraan yang kuat. Bagaimana caranya? Anak tidak boleh mengadu domba antara sekolah dan orang tua. Yang sering terjadi adalah anak mengadu domba. Dia bilang begini, terlalu banyak tugasnya, Mi. Tolong dong, komplain dong. Ya kan? Nanti mamanya langsung komplain ya. Main komplain. Adu domba. Padahal tantangan mereka ke depan lebih gila daripada ini. Iya. Jangan tertipu, Bapak Ibu. Nah, jadi berarti apa? Kerjasama yang kuat. Tidak boleh dibodohi, diadu domba oleh anak. Bagaimana caranya, Pak? Caranya adalah kita harus memiliki kesepakatan ketika bikin jadwal. Jadi jadwal yang dirilis oleh sekolah, orang tua harus sepakati dan harus tahu jadwal ini seperti apa ini. Jangan sampai cuma anak yang tahu, dia bisa tipu-tipu. Iya, Iya. betul. Orang tua harus tahu, Bapak Ibu. Dan apa? Bangun komunikasi aktif, jangan pernah berhenti. WhatsApp grup. Jangan orang tua ada kayak tidak ada. Antara ada dan Antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada. Kayak lagu dong ya. Tidak ada respon. Iya, Tidak betul. ada respon. Kita kasih informasi diam-diam aja. Tiba-tiba udah komplain. Loh, kapan kau respon? Kapan? Iya. Kita nggak tahu. Tiba-tiba kau komplain. Kenapa? Ternyata dia nggak ngerti. Karena kebanyakan ada juga. Karena ada yang mengerti, ada yang enggak. Ada juga yang tersinggung bodoh. Kenapa? Tidak mengikuti informasi. Sensitif. Iya. Sensitif. Ya, karena dunia ini kan makin sensitif. Udah capek kerja, tiba-tiba anak lapor ini padahal nggak benar. Iya. Nah, itu harus komunikasi aktif. Betul. Yang berikutnya lagi adalah anak-anak harus bisa menggunakan handphone, gadget itu tepat sesuai dengan kebutuhan. Aturan lagi. Aturan lagi harus sesuai dengan jadwal. Harus, kalau nggak bisa. Ya, jadi jangan sampai anak bodoh-bodohin kita, Pak masih pakai begini. Padahal sudah nggak ada jam belajar, dia masih pakai main game. Iya. Nah ini dibodohin kita nanti. Itu bahaya nanti, ya. Lalu yang berikutnya lagi adalah harus kasih tahu sama dia ini standar kecakapan. Nanti kamu ke depan, kamu harus penuhi ini, supaya dia sadar bahwa ternyata dia yang punya tanggung jawab memenuhi ini, bukan orang tua. Iya. Iya, betul. Apa yang dipersiapkan, Pak? Nah, kasih tahu yang saya ajarin tadi, yang saya kasih tahu tadi. Ini dia jadi begini, dia hadapi masa depan tantangannya, Iya. bukan kita. Jangan begini. Orang tua bilang, tenang ada apa-apa, aduh habis, hancur Itu sudah. tadi. Iya. Bahaya Bapak Ibu, bahaya. Karena memang tantangan itu akan ada setiap zaman dan berbeda-beda. betul. Tantangan anakmu jangan Anda ambil. Itu bagian anakmu. Iya. Jangan kita ambil tantangan itu untuk dikerjakan. Tantangan kita yang kerjakan, tanggung jawab kita kerjakan, tantangan dan tanggung jawab anak yang kerjakan. Begitu, Miss. Tapi memang kayak simpang siur juga ya zaman ini, Pak ya. Iya. Jadi kayak tumpang tindih. Jadi Iya. yang anak ngambil yang orang tua, terus Iya. yang orang tua ngambil yang Ambil anak-anak. Iya. Itu Makanya terjadi. kayak disrupsi benar-benar ya, Pak. Betul. Memang kacau betul. Waduh, benar-benar deh. Nah, ini ya itu kerja keras kita ya. Iya. Tapi Pak, pertanyaan itu tadi ya, maksudnya orang tua bisa berkomunikasi dengan Iya. sekolah. Iya. Tapi bagaimana? Ini kan ada bapak ibu yang anak-anaknya tidak bersekolah di GD. Oke. Nah, itu bagaimana Pak? Kalau sekolahnya itu tidak menanamkan seperti yang sama dengan Bagaimana GD? kalau mereka cuma di rumah Ya. yang seolah-olah mereka didik sendiri? Betul. Yang pertama adalah bikin kesepakatan bersama di rumah. Kesepakatan pertama, jadwalmu kamu setuju, mama setuju, sama-sama tahu, ikutin semuanya. Kayak yang kedua bikin aturan main. Misalnya kami di rumah, jam 6 handphone sudah serahkan, kecuali ada tugas yang belum selesai. Harus ada aturan begitu, kalau nggak bisa. Nah, yang ketiga adalah harus komunikasi. Betul. Wajib
banyak kali sudah bikin punya metode tips-tips tapi nggak ada komunikasi Tidak ada ternyata. komunikasi. Langsung, ini loh begini, ini begini, ini begini. Nggak bisa. Ini manusia bukan barang, Bu. Tato dan Anak-anak bukan mesin. Iya. Padahal kalau dengan komunikasi relasi, iya. menangkan hatinya sudah menang semua. Betul. Banyak kali kita gagal menangkan hatinya, tapi kita pengen menggurui anak terus. Capek sendiri aja. Capek sendiri. Dan ingat, didik dengan teladan aja udah. Yes, contoh. Kadang-kadang kita, anak-anak kita larang. Kita masih telepon terus, main game, nonton. betul. Anak bilang, kita melarang-larang. Kalau orang tua Iya, boleh. betul. Ini nggak bisa. Betul. Kadang kita memakai alasan, oh iya bapak kan orang tua. Orang Nah, tua itu ada yang sering urusan. dipakai. Iya, anak bilang, kan bapak kan ini kan rumah bukan kantor. Iya kan? Soalnya anak-anak kita kan cerdas juga sekarang kan, Iya. Pak. Kayaknya sudah habis waktu deh, Miss. Oke, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu. Oke, Pak, sebelum kita mengakhiri, mungkin ada closing statement dari Pak Joni. Iya. Jadi pesan saya di era disrupsi tidak bisa kita hentikan perubahan dan perkembangan kemajuan teknologi, dan yang berikutnya teknologi tidak boleh menjadi kita menganggap itu adalah sesuatu yang mengganggu, tapi teknologi kita harus respon dengan bijak. Iya. Kita harus menggunakan teknologi untuk memajukan spiritual Iya, kita, membentuk karakter anak dan membuat anak itu terampil dan cerdas dan pewaris masa depan. Dan yang ketiga adalah Bapak Ibu, saya tidak akan pernah capek ngomong ini, didiklah dengan teladan dan mendidik untuk menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu, sekian ya, Miss ya. Ini 1 jam kayaknya tidak terasa ya. Iya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya, Bapak Ibu. Mohon di like dan di subscribe ya, dan juga di share ya, Ya, channel dibagikan. ini. Ya, supaya banyak orang yang diberkati. Ya. Ya. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri talk show kita Sumber hari Doa. ini. Ya, nanti Pak Joni akan membawa kita dalam doa penutup. Silakan Pak Joni. Thank you, Miss Evi. Kita berdoa ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat sharing kami. Roh Kudus menyempurnakan setiap diskusi dan talk show kami pada hari ini. Semua orang tua yang mengikuti talk show ini, Tuhan memberkati mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan, ketabahan, kegigihan. Berikan hikmat untuk mereka bisa menjalani dan menyelesaikan setiap persoalan mereka. Dengan cara Tuhan. Bapa, selamatkan generasi ini. Pakai orang tua dan para mentor, pimpinan sekolah untuk menyelamatkan generasi ini. Tolong Bapak, jangan biarkan generasi ini dibinasakan oleh teknologi, dibinasakan oleh iblis. Tolong Bapak, kami mau menjadi alat-Mu untuk menyelamatkan mereka. Berkati semua orang tua yang sudah mengikuti program ini. Biar program ini terus memberkati para orang tua dan menyelamatkan generasi ini. Kami akhiri pertemuan kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Terima Pak kasih, Joni. Pak Joni. Terima kasih Bapak Terima Ibu. kasih, Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di Tuhan minggu berkati. depan. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita. Seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa
adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah,